Shalom, jumpa lagi dengan saya Erna Bayu dalam YouTube channel Erna S. Bayu. Kali ini kita akan membahas tentang benjolan pada payudara. Tentunya bahasan ini cocok untuk para perempuan di seluruh kawasan Nusantara. Saudaraku yang terkasih, sebelumnya jangan lupa lakukan like, komen, subscribe, dan share. Dan bunyikan loncengnya, serta tonton sampai habis. Saudaraku yang terkasih, benjolan payudara adalah jaringan lain yang tumbuh di dalam payudara. Tekstur benjolan tersebut tergantung pada jenisnya. Bisa teraba padat atau berisi cairan. Sebagian besar benjolan payudara bersifat jinak atau non-kanker. Akan tetapi, benjolan pada payudara juga bisa menjadi tanda kanker payudara. Oleh karena itu, penting untuk segera memeriksakan diri Anda bila Anda menyadari ada benjolan yang tumbuh di payudara. Selain pada wanita, benjolan payudara bisa ditemukan pada kaum pria. Kondisi ini perlu dibedakan dengan ginekomastia. Ginekomastia yaitu pembesaran payudara pada pria yang umumnya terkait dengan ketidakseimbangan hormon, berat badan berlebih, atau efek samping obat. Apa saja penyebab benjolan payudara? Saudaraku yang terkasih, penyebab yang pertama adalah kista. Kista adalah benjolan berisi cairan yang terbentuk akibat penumpukan cairan di dalam kelenjar payudara. Wanita dapat memiliki satu kista atau lebih pada satu atau kedua payudara. Belum diketahui mengapa kista payudara terbentuk, tapi kondisi ini diduga terkait dengan perubahan hormon wanita pada siklus menstruasi. Yang kedua adalah fibroadenoma. Fibroadenoma adalah tumor jinak pada payudara yang paling sering dialami wanita usia 20 hingga 30 tahun. Fibroadenoma terbentuk dari jaringan payudara dan jaringan ikat, serta dapat terjadi pada satu atau kedua payudara. Fibroadenoma terbagi menjadi fibroadenoma simplex yang tidak bersifat kanker dan fibroadenoma kompleks yang dapat meningkatkan risiko kanker payudara. Sampai saat ini belum diketahui apa yang menyebabkan fibroadenoma. Akan tetapi, fibroadenoma ini diduga terkait dengan hormon estrogen atau penggunaan pil KB. Yang ketiga adalah fibrokistik payudara. Fibrokistik payudara adalah pertumbuhan jaringan fibrosa dan kista di dalam kelenjar payudara. Dibandingkan dengan kista payudara, benjolan fibrokistik payudara lebih banyak mengandung jaringan fibrosa, yaitu jaringan ikat yang berbentuk seperti serat. Kondisi ini bisa terjadi pada siapa saja, tetapi biasanya dialami pada wanita masa usia subur, yaitu rentang usia 30 hingga 50 tahun. Penyebab fibrokistik payudara belum diketahui secara pasti, namun diduga terkait dengan perubahan hormon estrogen pada siklus menstruasi. Yang keempat adalah papiloma intraduktal. Papiloma intraduktal adalah tumor jinak yang terbentuk di dalam duktus
Ductus yaitu saluran yang membawa ASI dari dalam kelenjar susu atau kita sebut sebagai lobulus ke puting payudara. Tumor ini terbentuk dari jaringan fibrosa, kelenjar, dan pembuluh darah. Papiloma intraduktal bisa berupa tumor tunggal atau solitary intraduktal papiloma yang tidak bersifat kanker atau terdiri dari banyak tumor atau kita sebut multiple papiloma yang berisiko menjadi kanker. Kondisi ini diketahui paling sering berisiko terjadi pada wanita yang usia 35 sampai 55 tahun. Dan sampai saat ini belum diketahui apa yang menyebabkan papiloma intraduktal. Namun ada dugaan kondisi ini terkait dengan penggunaan kontrasepsi, terapi pergantian hormon, atau riwayat keluarga. Yang kelima adalah mastitis. Mastitis adalah peradangan pada jaringan payudara yang kadang disertai dengan infeksi. Kondisi tersebut dapat menyebabkan terbentuknya abses atau kumpulan nanah pada jaringan payudara. Umumnya, penderita mastitis adalah ibu menyusui, tetapi mastitis juga dapat terjadi pada wanita secara umum. Bahkan bisa juga dialami oleh pria. Penyebab utama mastitis adalah penyumbatan pada ductus ASI yang tersumbat kemudian mengendap dalam payudara dan menyebabkan peradangan yang berujung infeksi. Mastitis juga disebabkan oleh bakteri yang masuk ke dalam payudara. Bakteri bisa berasal dari permukaan kulit penderita atau mulut bayi, lalu masuk melalui luka di kulit puting atau melalui lubang puting. Bakteri yang masuk kemudian berkembang dan menginfeksi jaringan payudara. Berikutnya yang keenam adalah limfoma. Limfoma adalah benjolan lemak yang tumbuh secara perlahan di bawah kulit. Benjolan ini dapat tumbuh di bawah kulit manapun, seperti di leher, di bahu, di punggung, di perut atau payudara. Limfoma termasuk tumor jinak yang tidak berbahaya, tetapi bisa mengganggu jika ukurannya cukup besar. Belum diketahui secara pasti apa yang menyebabkan limfoma, namun kondisi ini cenderung terjadi pada seseorang dari keluarga yang memiliki riwayat limfoma. Meski dapat dialami oleh siapa saja, limfoma lebih sering terjadi pada orang yang berusia 40 sampai 60 tahun. Yang ketujuh adalah nekrosis lemak. Nekrosis lemak terjadi ketika kelenjar lemak di payudara mengalami kerusakan. Meski umumnya disebabkan oleh cedera, kondisi ini juga bisa terjadi akibat efek samping dari radioterapi atau prosedur bedah pada payudara, misalnya lumpektomi, mastektomi, rekonstruksi payudara, pengecilan payudara, dan biopsi payudara. Yang kedelapan adalah kanker payudara. Kanker payudara, kanker yang terbentuk di jaringan payudara tentunya. Walaupun lebih sering terjadi pada wanita, kanker payudara juga dialami oleh pria. Jenis kanker payudara tergantung pada jenis sel payudara yang terserang, antara lain karsinoma ductal in situ, karsinoma lobular in situ, inflammatory breast cancer, dan angiosarkoma.
Penyebab kanker payudara belum diketahui secara pasti. Namun ada beberapa faktor yang meningkatkan risiko kejadian kanker payudara. Misalnya, mutasi gen BRCA yang diturunkan dalam keluarga, faktor hormonal, pola hidup tidak sehat seperti merokok, paparan zat kimia, dan polusi lingkungan. Bagaimana gejala dari benjolan payudara? Benjolan payudara dapat bervariasi dalam ukuran dan teksturnya tergantung pada jenis benjolannya. Beberapa karakteristik benjolan yang dapat muncul antara lain benjolan bisa muncul tunggal atau banyak pada satu atau kedua payudara. Ukuran benjolan payudara bisa kurang atau lebih dari 5 cm tapi dapat membesar. Benjolan bisa teraba lunak, kenyal, padat, atau seperti kantung berisi cairan. Bentuk benjolan bisa bulat atau lonjong, serta dapat atau tidak dapat digerakkan. Benjolan membesar selama menstruasi dan bisa kembali ke ukuran semula setelah menstruasi selesai. Di samping itu, ada beberapa gejala yang lain yang juga bisa muncul. Misalnya perubahan ukuran dan bentuk pada kedua payudara, puting mengeluarkan cairan yang bening, keruh atau berupa darah. Payudara terlihat membengkak, teraba keras dan hangat bila disentuh. Puting terasa gatal atau sensitif. Demam hingga suhu 38,3 derajat Celcius. Dan tubuh terasa lelah. Tubuh terasa lelah adalah bagian dari gejala infeksi. Kemudian kapan Anda harus ke dokter? Benjolan tidak hilang setelah menstruasi atau lebih dari 4 hingga 6 minggu. Segeralah pergi ke dokter. Atau muncul benjolan baru atau benjolannya semakin membesar. Ukuran payudara tidak simetris, besar di salah satu payudara. Benjolan teraba padat dan tidak bergeser jika digerakkan. Puting mengeluarkan darah. Kulit payudara berwarna memerah, mengeras atau mengkerut seperti kulit jeruk. Payudara memar tanpa sebab yang jelas. Puting masuk ke dalam atau posisinya tidak normal dan muncul benjolan-benjolan di ketiak.